Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Marvel Live TV di kanal bikin satu sekelebat info. Untuk konten kita kali ini diambil dari harian Bein Crypto tentang bagaimana pedagang kripto ini menghasilkan lebih dari $400.000 perdagangan token DeFi dalam 30 hari. Seorang pedagang kripto menghasilkan keuntungan lebih dari $400.000 dengan sebulan memperdagangkan token asli dari protokol DeFi Blue Chip. Firma analitik blockchain Aiko menyatakan bahwa token Blue Chip DeFi bekerja secara fenomenal selama 30 hari terakhir. Nilai beberapa aset digital meningkat selama periode tersebut karena pasar menyaksikan masuknya minat institusional. Seorang pedagang kripto memperoleh keuntungan $427.000 dalam waktu 1 bulan setelah membeli token asli dari proyek keuangan terdesentralisasi utama atau DeFi, termasuk Uniswap, LDO Lido, dan AVAV. Menurut Look On Chain, pedagang menghasilkan keuntungan ini tanpa memperdagangkan meme koin dengan hanya memanfaatkan keuntungan aset kripto selama sebulan terakhir. Crypto trader menjaring untung 40% dalam 30 hari menggunakan alamat OX123D. Pedagang menghabiskan $942.000 untuk membeli 71.891 unit seharga $4,34, 6.371 AAV seharga $50, dan 189.255 LDO seharga $1,64 pada 16 Juni. Pada 15 Juli, harga Yone telah mencapai $5,85, sementara AVE bernilai $79 dan LDO diperdagangkan pada $2,77. Ini berarti trader memperoleh keuntungan 40% dari transaksinya menjual semua token seharga $1,37 juta. Sementara perdagangan ini adalah contoh sempurna dari pergerakan uang cerdas. Ini juga menyoroti seberapa baik kinerja token DeFi dalam 30 hari terakhir. Pada 10 Juli, firma analitik blockchain Aiko melaporkan bahwa token DeFi Blue Chip telah bekerja secara fenomenal selama sebulan terakhir. Pasar kripto mempertahankan pandangan positif selama bulan lalu. Namun, kinerja harga yang positif ini tidak terbatas hanya pada token DeFi karena pasar kripto yang lebih luas juga mengalami rally dalam beberapa periode tersebut. Menurut data Bein Crypto, dua aset digital andalan teratas, Bitcoin dan Ethereum, naik ke level tertinggi tahunan selama periode ini. Sementara itu, beberapa aset digital kapitalisasi menengah seperti Bitcoin, Cash, Solana, dan lainnya juga melihat nilainya melonjak ke wilayah yang belum dipetakan. Selama periode tersebut, semua kapitalisasi pasar aset kripto naik 17% menjadi $1,18 triliun pada saat penulisan menurut data dari TradingView. Performa harga yang positif ini tidak terlalu mengejutkan mengingat beberapa perkembangan positif di industri kripto selama 30 hari terakhir. Menjelang akhir Juni, beberapa lembaga keuangan tradisional yang dipelopori oleh BlackRock mengajukan dana spot Bitcoin Exchange Traded Fund atau ETF. Sekitar periode ini, pertukaran kripto yang berhadapan dengan institusi EDX Market yang didukung oleh raksasa Wall Street mulai beroperasi. Sentimen pasar yang positif berlanjut hingga Juli dengan perusahaan pembayaran kripto Ripple mencetak kemenangan signifikan melawan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat atau SEC atas klasifikasi XRP sebagai sekuritas. Namun momentumnya telah mendingin dengan pasar mengalami sedikit penurunan selama 2 hari terakhir. Namun sebagian besar aset digital tetap hijau karena pergerakan positifnya selama 30 hari terakhir. ETF Bitcoin BlackRock SEC memulai tinjauan resmi aplikasi. Komisi Sekuritas dan Pertukaran Amerika Serikat atau SEC telah mengakui aplikasi dana yang diperdagangkan di bursa BlackRock menurut informasi di webnya. CEO BlackRock, Larry Fink, mengatakan perusahaan manajemen aset memiliki tugas untuk mendemokratisasikan akses ke investasi. Ada optimisme yang meningkat bahwa SEC akhirnya dapat menyetujui ETF BTC Spot menyusul kejadian baru-baru ini di industri kripto. Komisi Sekuritas dan Pertukaran Amerika Serikat atau SEC telah secara resmi mengakui penerimaan aplikasi spot Bitcoin Exchange Traded Fund atau ETF dari lembaga keuangan tradisional termasuk BlackRock dan Fidelity. Meskipun pengakuan itu sendiri tidak menunjukkan persetujuan atau penolakan regulator atas aplikasi yang tertunda, itu merupakan tonggak penting dalam proses aplikasi.
CEO BlackRock membahas pendekatan perusahaan terhadap kripto. Larry Fink, CEO BlackRock, mengatakan manajer aset harus mendemokratisasikan akses ke investasi sambil membandingkan ETF Bitcoin dengan munculnya ETF emas. Menurut Fink, terjunnya BlackRock ke dalam kripto sejalan dengan tujuan untuk mengembangkan produk investasi yang ramah pengguna dan hemat biaya. Fink mencatat bahwa investasi dalam cryptocurrency dapat mendiversifikasikan portofolio investor, menambahkan bahwa kelas aset telah melihat peningkatan permintaan dari klien globalnya. Cryptocurrency memiliki nilai yang berbeda dibanding kelas aset lainnya, tetapi yang lebih penting karena sangat internasional sehingga akan melampaui satu mata uang apapun. Fink dulunya adalah kritikus terkemuka dari industri cryptocurrency, namun pandangannya tentang ruang tampaknya telah berkembang. BlackRock mempelopori banyak perusahaan institusional tradisional yang mengajukan aplikasi Bitcoin ETF ke SEC pada bulan Juni. Akankah SEC akhirnya menyetujui ETF Bitcoin Spot? Selama beberapa tahun terakhir, SEC ragu-ragu untuk menyetujui ETF Bitcoin Spot. Regulator mengaitkan keputusannya dengan ketidakmampuan mereka untuk mencegah praktik curang dan manipulasi. Namun pengamat pasar berpendapat bahwa rekam jejak BlackRock yang luar biasa dengan aplikasi ETF menjadikan yang terdepan untuk mengatasi rintangan sejarah yang disajikan oleh SEC. Tetapi regulator segera melemparkan harapan karena menganggap aplikasi baru-baru ini tidak memadai. SEC mengatakan aplikasi tersebut gagal menyebutkan nama pertukaran mata uang kripto yang telah ditandatangani perusahaan dengan perjanjian berbagai pengawasan atau SSA. Sejak saat itu, manajer aset menanggapi kekhawatiran SEC dengan memperbarui aplikasi mereka menyebut Coinbase sebagai mitra SSA mereka. Sementara itu, peristiwa baru-baru ini di ruang angkasa semakin memperkuat harapan bahwa regulator akhirnya dapat menyetujui ETF BTC. Manajer aset cryptocurrency Grayscale menyatakan bahwa investor sangat menginginkan exposure BTC dengan perlindungan bungkus ETF. Oke teman-teman, terima kasih telah mengupdate breaking news hari ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe jika kalian suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.